ya. Tapi sebelumnya kita nyanyikan dulu 7 jurus BK hebat. Saya harapkan ibu-ibu guru hebat silakan berdiri. Ya, semangat. Ini dengan menyanyikan lagu 7 jurus BK hebat ini, semangat kita di siang hari ini semakin bertambah. Penyemangat ini bersamaku yang hebat dan lucukan dan bersahabat mungkin terus bukan 7 jurus kenali potensi kelola emosi bukan resiliensi jaga konsistensi menjalin koneksi membangun kolaborasi dan menangkap situasi. Sekolah amalnya dan juga menggembirakan tempat pertumbuhan bersama ayo kita wujudkan mendidik dengan tulus gunakan 7 jurus kenali potensi kelola emosi tumbuhkan resiliensi jaga konsistensi menjalin koneksi membangun kolaborasi dan menangkap situasi. 7 jurus BK hebat bersama murid melakukan hebat. 7 jurus BK hebat 7 jurus yang akan kuingat. Oke, ibu-ibu guru hebat, ada 7 jurus BK hebat. Barusan kita nyanyikan ya. Yang pertama, kenali potensi. Kita di sini sebagai guru, kita harus mengenali potensi murid-murid kita, ya. Karena potensi murid kita ini berbeda-beda. Ada yang kayak belajarnya itu
Dan di sini saya mengambil jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Ya, dalam menyampaikan materi ini kami ditugaskan memakai ARKA. ARKA di sini adalah aktivitas, A-nya itu aktivitas, R-nya itu refleksi, K-nya itu konsep, dan A-nya itu aplikasi. Memakai ARKA dalam menyampaikan materi ini. Ya, nah yang pertama di sini adalah aktivitas. Di sini kita bagi dua kelompok aja ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Kita bagi dua. Coba Pak Ibu guru hebat bekerja sama dengan kelompok masing-masing. Kita bikin menara sekokoh dan setinggi mungkin. Ya, bekerja sama dengan kelompoknya. Kelompok 1 dan kelompok oke, kita ukur. Nanti kebanyakan sedetail itu. Ada TV. Bisa apa dia? Tahu? Iya, ini kelompok 2. Ada aturan khusus nggak dasarnya berapa? Untuk penyusunnya ada Enggak, yang penting sekokoh dan setinggi mungkin. Bekerja sama. Kalau mau pakai jika ibu-ibu ini memakai lakban boleh, biar anak lebih kokoh. Mendekat video orang. Kuat sehat bersamaku yang hebat, penuh cinta dan usaha. Gunakan 7 jurus. Udah yakin ini kokoh? Sudah dong. Pokoknya belum. Kita uji. Kelompok 1, siapa yang perwakilan kita hembus, kita uji kekokohan. Oke. Oh, saya terbang dah ya. Nah, begini gitu. Berapa meter? 1. Dua. Gimana caranya? Nah, sekarang pertanyaan ke kelompok 1. Bagaimana perasaan ibu-ibu guru hebat saat menara kalian roboh? Sakit hati. Lelahnya bertambah ketika melihat menara hancur. Ya, oke, sekarang kelompok 2. Kepada kelompok 2, pelajaran apa kira-kira yang ibu dapatkan di saat membuat menara kokoh dan setinggi mungkin? kokoh dan setinggi. Iya, apa pelajaran yang ibu dapatkan? Harus fondasinya kuat. Nanti Kesabaran anak, kesabaran pertimbangan dan sebagainya lah. oh, berarti di sini fondasi, di situ kuncinya ya. Kalau fondasinya kuat, menaranya kokoh. Nonton video. Lama ini ada videonya ya. Coba Bapak Ibu perhatikan video ini dan kira-kira apa yang ibu hebat.
kita ya, para guru-guru, karena menumbuhkan resiliensi anak ini sangat penting bagi kita sebagai guru. Ya, daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Banyak anak-anak kadang menghadapi kesulitan, dia menonton di sana, tidak mau bangkit. Jadi di sinilah tugas kita sebagai guru, bagaimana kita bisa menumbuhkan resiliensi anak kita ini. Ya, selanjutnya, pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam pikiran. Menurut Carol Dweck memperkenalkan konsep growth mindset, yakni keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat dan dukungan orang lain. Misalnya, secara emosional murid mungkin merasa sedih, kecewa, marah, malu, frustasi atau cemas. Saat situasi itu, guru bisa memainkan perannya sebagai pendamping yang membantu bangkit dari keterpurukan. Dari materi kita hari ini, dari materi Ibu Rasa, kita tuliskan di sini dan kita tuliskan juga bagaimana penyelesaiannya. Karena kita sudah belajar tumbuhkan resiliensi. Jangan kita menonton pada permasalahan yang kita hadapi ini. Nah, sekarang kita tuliskan kira-kira permasalahan yang paling sulit yang ada pada diri kita ataupun di anak-anak kita, terserah. Permasalahan apalah. Langsung kita bikin solusinya. Iya, mungkin permasalahan itu seperti itu. Kira-kira apa solusinya? Apa solusinya? Apa solusinya? Kita tulis di sini karena kita sudah belajar tumbuhkan resiliensi. Kita jangan mau tetap menonton dalam kesulitan kita itu. Kita harus bangkit. Iya, kalau sudah ditulis, itu disimpan dalam tas ibu masing-masing. Kenapa? Karena ini kan permasalahan ibu-ibu kan, tapi permasalahan itu harus ibu jawab juga di situ. Apa penyelesaiannya? Ya, jangan kita mau tetap dalam kesulitan tersebut. Ya, silakan disimpan di tas masing-masing. Oke, ibu ini mudah-mudahan bermanfaat kepada guru-guru hebat di sini dan juga bermanfaat untuk saya sendiri. Ya, sebelum kita tutup materi kita hari ini, mari kita nyanyikan 7 jurus BK hebat lagi. Ya, silakan berdiri ibu-ibu. Biar tetap semangat kita mengakhiri materi kita hari ini. Silakan berdiri. Muridlah diri yang kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta, bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi, menjalin kondisi, membangun kolaborasi, dan menangkan situasi. Menyerah dan cinta menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan.
Kenali potensi kelemahan emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, mencari koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Jurus dari akhirat bersamamu melangkah terang. Jurus dari akhirat, jurus yang akan ku ingat. Guru hebat, mungkin sampai di sini materi kita hari ini. Baru satu jurus yang kita pelajari. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita bahas lagi jurus-jurus yang lainnya. Ya, oke. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk guru-guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.